Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada pertemuan kedua ini kita akan mendalami bagaimana Lazarus dibangkitkan dengan tema Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Pada bacaan Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai dengan 45 ini, kita mengetahui bagaimana Yesus hadir pada keluarga Maria dan Marta, di mana salah satu keluarganya yang bernama Lazarus meninggal dunia. Maria dan Marta sangat bersedih dan memberi kabar kepada Yesus. Yesus hadir, lalu Yesus membuat mukjizat dengan membangkitkan Lazarus. Nah, sebenarnya kisah apa dalam pertemuan kedua ini? Nilai apa yang dapat kita petik dari Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai dengan 45? Untuk itu, marilah sebelum kita mulai mendengarkan renungan, kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada masa pandemi ini tentu kita telah mengalami baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, entah itu saudara kita, sanak saudara kita, tangga kita, sahabat kita, atau orang-orang yang pernah kita kenal yang pada masa pandemi ini kita mendapat kabar bahwa mereka meninggal dunia, wafat. Juga kita bisa secara tidak langsung mendengar dari berita dari televisi, banyak yang terkena kasus COVID ini yang meninggal dunia. Bukan hanya itu, para dokter, relawan, perawat juga meninggal dunia karena ingin mengangkat harkat manusia supaya sehat dan hidup. Mereka justru terkena penyakit corona ini dan akhirnya meninggal dunia. Nah, konteks kehilangan ini adalah kehilangan sanak saudara yang meninggal dunia. Pada kesempatan malam hari ini, kita sebagai orang Katolik diajak untuk bersikap bagaimana kita menghayati hidup kita, di mana Yohanes memberikan kisah pada kesempatan ini. Yesus yang hadir pada keluarga Maria dan Marta, yang memberikan mukjizat menolong mereka, akhirnya Lazarus bisa hidup kembali. Pengalaman-pengalaman kematian, ditinggalkan saudara, teman, sahabat, orang yang kita kenal, yang kita kasihi, adalah pengalaman menyedihkan, pengalaman sedih, pengalaman penderitaan, pengalaman yang membuat kecewa karena ditinggal orang yang dikasihi. Mereka ada sebagai ayah atau ibu yang usia produktif meninggal dunia karena penyakit ini mengakibatkan anak-anaknya ditinggal oleh orang tuanya. Nah, pengalaman ini menggores kita semua, menggores setiap orang yang mengalami, karena merasa kehilangan, bahkan kehilangan secara mendadak. Kehilangan saudara mereka karena kematian. Nah, kematian oleh karena COVID ini pengalaman hidup manusia. Dan kita sebagai orang Kristen, beriman Katolik, kita diajak untuk menyadari bahwa pengalaman ini dan keluarga yang ditinggalkan, yang merasa kehilangan, kita diajak untuk empati, diajak untuk peduli.
Pada kesempatan ini Injil Yohanes mengajarkan kepada kita di bab 11 ayat 1 sampai 45 bahwa Yesus juga peduli pada Maria dan Marta. Dia hadir saat diundang oleh Marta. Tuhan, Lazarus saudaramu sakit. Namun Yesus datang di tempat mereka yang jaraknya kurang lebih 2 mil. Yesus datang sudah 4 hari, Lazarus meninggal dunia. Nah, pengalaman sedih inilah karena Yesus juga sudah akrab dengan Maria, Marta, dan Lazarus, sehingga Yesus ada rasa empati, rasa peduli, bahkan sampai masgul, sedih hatinya, bahkan sampai menangis karena kesedihan ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih, bahwa pengalaman pandemi COVID-19 ini menggores setiap kita manusia yang mengalami kematian, entah saudara, entah sahabat, dan orang yang kita kasihi, yang kita kenal, meninggal dunia atau wafat. Pada Injil Yohanes, kita mengenal bagaimana Yesus hadir di tengah-tengah manusia untuk memberikan kepedulian, untuk memberikan keselamatan, membawa mujizat. Mengapa demikian? Karena Yesus ingin memperkenalkan Allah sendiri. Allah hadir di tengah manusia. Di pengalaman suka dan duka, Allah hadir di tengah manusia. Nah, yang dikisahkan oleh Yohanes pada saat pengalaman duka, Allah hadir di tengah manusia. Allah hadir dalam diri Yesus Kristus. Yesus yang sebagai Allah menunjukkan cinta kasih-Nya, peduli pada manusia yang saat itu sedang sedih, ditinggal saudaranya. Maria, Marta ditinggal oleh Lazarus yang mati. Yesus yang oleh Yohanes dari awal disebutkan sebagai Sabda yang sudah menjadi daging. Sabda yang hadir di tengah-tengah manusia. Yesus memperkenalkan Allah Bapa di surga. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih, pada masa pandemi ini, kita memang mengalami rasa pahit, rasa sedih, rasa kecewa. Namun, kita sebagai orang Katolik, kita tidak boleh mengesampingkan iman kita, terlebih khusus mengesampingkan Yesus sendiri. Seperti halnya Marta dan Maria. Mereka karena relasi sangat dekat dengan Yesus, mereka menghubungi Yesus. Karena relasinya dekat, sudah dianggap sebagai saudara, Yesus datang. Nah, kita pun sebagai orang Katolik bersikap bagaimana? Hendaklah tidak boleh mengesampingkan Yesus sendiri sebagai iman kita. Sebagai dasar iman kita, kita beriman pada Yesus Kristus yang senantiasa menyelamatkan. Tidak boleh mengesampingkan artinya apa? Ya, kita menyatukan energi kita dengan Yesus Kristus. Bahwa dengan pengalaman duka masa pandemi ini, kita pun juga terimbas. Terimbas karena pekerjaan kita juga mungkin terimbas, peribadatan kita juga terimbas. Segala macam ini, pendidikan, kesehatan apalagi. Ini menggores setiap pribadi kita, pun kita sebagai orang Katolik juga tergores. Meskipun mungkin keluarga kita ada terkena ataupun tidak. Namun kita juga mengalami kedukaan. Mengalami pengalaman pahit, setiap kita pasti mengalami pengalaman pahit. Nah, pengalaman pahit ini kita harus bersikap bagaimana? Khususnya di masa pandemi ini. Kita
diajak untuk senantiasa lebih dekat berelasi dengan Yesus. Supaya apa? Supaya Yesus berkenan hadir membawa mujizat kepada kita. Yesus hadir membawa mujizat pada kita, memberikan apa? Ya, mujizatnya melalui apa? Ya, kita supaya diberi mujizat kesehatan. Mengapa itu disebut sebagai mujizat kesehatan? Masa pandemi ini tidak pandang bulu orang berpangkat apapun, golongan apapun, semua bisa terpapar. Kita menjalin relasi dengan Yesus, meneguhkan iman kita, menguatkan iman kita supaya kita lebih berdaya tahan dengan penghiburan, dengan doa, dengan memberikan makna hidup kita, bahwa hidup kita adalah bukan hidup yang hidup-hidupan, tapi hidup beriman. Kita sudah beriman kepada Yesus Kristus, kita harus merekatkan diri, berelasi dengan Yesus secara lebih akrab seperti Maria dan Marta. Yesus hadir di tengah keluarga Kristiani. Nah, ini yang ditekan. Yesus hadir di tengah keluarga Kristiani. Melalui apa? Melalui sakramen. Yesus hadir di tengah Maria dan Marta karena relasinya. Yesus pernah hadir. Kita juga akrab dengan Yesus melalui iman kita, sakramen yang kita terima. Yesus hadir di tengah kita, keluarga Kristiani. Jangan dikesampingkan iman kita kepada Yesus. Dengan kita akrab berelasi dengan Yesus Kristus, kita diajak untuk senantiasa mengenal Allah. Mencari Yesus, kita berelasi dengan Yesus supaya dikuatkan dapat mujizat dari Allah sendiri. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih, dalam Injil Yohanes, kita diajak oleh Yohanes, Yesus memperkenalkan Allah Bapa di surga. Yesus membuat mujizat bukan untuk memperkenalkan dirinya sendiri. Yesus membuat mujizat dengan membangkitkan Lazarus. Lazarus, keluarlah. Akhirnya Lazarus yang sudah 4 hari meninggal, keluar dari kuburnya. Apa? Akhirnya Lazarus hidup kembali. Sebelum Lazarus hidup, bagaimana Yesus sebelum membangkitkan Lazarus itu? Ya Bapa, aku bersyukur padamu. Ya Bapa, aku bersyukur padamu. Sebab apa yang aku lakukan juga sesuai dengan kehendak-Mu. Maka biarlah Lazarus bangkit ini, supaya mereka tahu, orang banyak tahu bahwa Engkau dimuliakan. Engkaulah Allah. Nah, disinilah Yesus mewartakan kerajaan Allah, Yesus memperkenalkan Allah dalam suasana duka. Nah, kita pada masa pandemi ini juga masa duka, masa sedih, masa prihatin. Kita sebagai orang Katolik harus mampu memberikan mujizat, mampu bertahan karena Yesus Kristus sendiri. Mampu mengenal Allah, bahwa Allah juga berkarya di dalam masa pandemi ini. Di balik itu, kita harus mampu mencari Allah berkarya, Allah mengasihi kita, Allah mengasihi semua orang. Buktinya apa? Banyak dengan masa pandemi ini, kita semua saling peduli, menyumbangkan ini, menyumbangkan itu. Bahkan kalau tetangga kita ada yang sakit, juga kita diajak untuk peduli, memberikan makanan, dicendelkan di pagernya itu, karena mereka isoman, dan seterusnya. Bantu-membantu, saling mengasihi, itu juga ajaran Yesus. Cintailah sesamamu seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Maka Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih, Yesus sebagai pewahyuan Allah dikisahkan oleh Yohanes. Pewahyuan adalah Allah sendiri yang hadir, Allah sendiri yang ingin menyelamatkan manusia. Allah memberikan sebuah pengalaman, entah itu baik dan buruk. Allah hadir dalam diri kita manusia. Manusia supaya apa? Supaya mengenal Allah.
supaya manusia kembali menjalin relasi dengan Allah, supaya manusia kembali menghayati kehadiran Allah dimanapun itu. Dalam setiap pengalaman Allah hadir. Allah memberikan mujizat kepada kita dalam hal apa? Melalui kesehatan, dan kita diajak untuk menyadari itu. Sampai hari ini kita masih diberi kesehatan. Pengalaman sedih, pengalaman duka memang menggores kita. Namun kita percaya bahwa itu semua Allah yang berkarya. Dan Allah yang berkarya semuanya baik adanya. Kita diajak untuk senantiasa Yesus, mengenal Yesus sendiri, berelasi dengan Yesus Kristus sendiri. Yesus yang hadir di tengah manusia, hadir dalam setiap keluarga. Karena kita keluarga Kristen, keluarga Katolik yang senantiasa beriman pada Yesus. Hadirkanlah Yesus di tengah kita dengan doa, dengan baca kitab suci. Kita diajak untuk senantiasa peduli kepada sesama seperti Yesus juga peduli kepada keluarga Maria dan Marta. Relasi yang kuat dengan Yesus, dan akhirnya kita pasti dapat menemukan mujizat. Sekecil apapun peristiwa yang kita alami, kita syukuri. Itulah mujizat. Yang terakhir, kita sebagai orang Katolik diajak oleh Santo Yohanes bahwa dengan menjalin erat relasi dengan Yesus Kristus sendiri yang kita imani, kita akan mampu menemukan Allah yang hadir melalui rahmat-Nya, melalui pengalaman. Bahwa pengalaman entah baik, entah suka duka adalah Allah berkarya di dalam diri kita. Termasuk masa pandemi ini Allah berkarya di dalam diri kita. Kita diajak untuk senantiasa menjalin relasi tadi. Dan senantiasa kita harus mampu menemukan, berpasrah bagaimana kita sebagai orang beriman Katolik senantiasa mengharapkan cinta kasih Allah yang hadir, dan bagaimana usaha kita dengan membangun relasi dengan Yesus itu sendiri. Sudah dicontohkan oleh Yesus sendiri, Yesus yang peduli kepada keluarga. Kita pun juga diajak untuk peduli pada keluarga kita, untuk saling mendukung. Dan keluarga-keluarga di samping kiri kanan kita, tetangga kita, untuk saling mendukung. Supaya apa? Dalam masa sedih ini, kita semua sedih, kita dapat dikuatkan dan mendapat rahmat dari Yesus Kristus sendiri. Karena Allah hadir, Allah berkenan hadir pada setiap orang yang menjalin relasi dengan Allah Bapa di surga. Yesus juga bersabda pada Maria dan Marta, kalau engkau percaya padaku, apa yang kamu harapkan, Lazarus yang kamu inginkan juga akan bangkit. Maka, ya, kami percaya ya Rabbi. Kami percaya kepadamu, ya Tuhan. Maria mengatakan demikian. Nah, kepasrahan kepercayaan inilah yang membawa mujizat. Kalaupun kita percaya, beriman kepada Tuhan, sekecil apapun adalah mujizat. Kesehatan, kekuatan, mampu melaksanakan hidup di masa pandemi ini dengan penuh teguh hati adalah mujizat dari Allah sendiri. Dari Yesus Kristus sendiri yang hadir di tengah-tengah kita. Karena kita beriman kepadanya, kita telah menerima sakramen, kita dikuatkan. Maka Yohanes menegaskan, Yesus bersabda pada Maria dan Marta, akulah jalan kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, mereka akan hidup. Semoga dengan renungan ini, kita semakin diteguhkan, meskipun dalam masa sedih, masa pandemi corona ini, kita semakin dapat menjalin erat dengan Yesus Kristus sendiri untuk dapat menguatkan hati kita sebagai seorang beriman yang betul-betul mampu membawa, mampu menghayati hidup kita. Bahwa hidup kita adalah rahmat, hidup kita adalah cinta kasih Allah sendiri yang hadir. Terima kasih. Tuhan memberkati.